kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu dengan Kamela, ada Kalita dan Kak Amel. Hai Kalita, apa kabar nih Kalita? Halo Kamela, Kalita hari ini sukacita sekali. Kamela bagaimana? Kamela juga Kalita sangat sukacita. Nah, kita tanya adik-adik yang di rumah yuk Kak. Ayo kita sapa semua adik-adik kita ya Kamela. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, karena hari ini semua sudah bersuka cita Kamela, itu berarti semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Bener Kak. Kita akan mulai ibadah kita Kamela? Iya Kak. Ayo adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Semua siapkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Mari adik-adik, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau beribadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan yang boleh berkati kami semua Tuhan, berkati dari awal sampai ibadah ini selesai. Biarkan Tuhan yang tolong kami agar kami boleh bersungguh-sungguh bernyanyi memuji nama Tuhan dan kami juga boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kalita. Yes Kamela. Dan adik-adik yang di rumah, kita minggu ini ada lagu baru loh. Lagu barunya diambil dari buku Ende Sekolah Minggu. Wah keren, buku Ende Sekolah Minggu. Iya Kak, kita nyanyikan ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, pakai gerakannya biar kita lebih bersemangat. Kita nyanyikan lagu Ayo, ayo, ayo. Pagi-pagi wajah segar dan berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayat kedua. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Anak sekolah minggu yang kami kasihi dan kami cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau memasuki ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Untuk anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah, mari satukan hati, tundukkan kepala, kita serahkan kepada Tuhan ibadah kita ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu, karena Engkau membimbing dan memberikan kesehatan bagi kami, sehingga saat ini kami dapat beribadah bersama anak-anak kami melalui online di rumah mereka masing-masing. Tuhan pencipta langit dan bumi, saat ini anak-anak kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon, bimbing dan tuntun, serta kuduskanlah hati anak-anak kami, supaya tubuh, roh dan jiwa anak-anak kami kudus beribadah kepada Tuhan. Begitu juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani, bimbing dan ajarilah Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin mampu memberitakan firman-Mu dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah melalui ibadah ini anak-anak kami semakin mampu mewartakan firman-Mu lewat talenta dan karunia yang Kau berikan kepada mereka masing-masing. Tuhan, ampunilah juga segala kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini
ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kalita, tema kita minggu ini apa ya Kak? Tema kita minggu pagi hari ini, hidup menjadi berkat. Menjadi berkat. Oh, Kamela bagi-bagi hadiah ya Kak? Berkat tidak hanya hadiah atau benda Kamela, kesehatan, kepintaran, mama papa yang baik itu juga berkat loh Kamela. Wah, ternyata Kamela harus bersyukur banget Kak, karena punya mama dan papa yang sangat baik. Ya betul, tapi tidak hanya berhenti di bersyukur. Ketika mama papa minta bantuan, adik-adik harus segera lakukan ya. Wah, seperti lagu kita kali ini Kak. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Ayat kedua. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Wah, pasti masih pada semangat adik-adik Kak. Coba Kamela mau tes nih semangat ya adik-adik. Tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Wah, sudah semangat semua. Berarti sudah semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kita nyanyikan sekali lagi. Kitab suci hartaku, tak ternilai olehmu. Bagimu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak kami di rumah, siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu adalah pelita di dalam gelap dan tongkat di jalan kehidupan kami. Firman-Mu juga menjadi kekuatan bagi orang-orang lemah yang berlindung kepadamu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama anak-anak sekolah minggu kami di rumah. Kiranya
Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak kami, supaya dapat menerima kebenaran firman-Mu. Sucikanlah diri, hati, dan pikiran, serta jagalah jiwa dan raga anak-anak kami, supaya mereka layak mendengarkan firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang hendak membawakan firman-Mu, bimbinglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Yuk kita sama-sama baca ya anak-anak ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Untuk itu, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini yang bercerita tentang Abram dipanggil Tuhan keluar dari negerinya dan keluar dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya. Abram dipanggil Tuhan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah memberkatinya. Ketika Abram dipanggil, dia tidak tahu dia itu mau kemana, bahkan dia tidak tahu apa tujuannya. Tetapi karena dia taat dan setia kepada Tuhan, dia menurutinya. Lalu Allah menuntun perjalanannya dan membimbingnya sampai dia mendapat berkat dari Allah. Anak-anak sekolah minggu sekalian yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang sangat penting yang kita petik dari nats ini, yaitu yang pertama, ketaatan Abram tentang perintah Allah. Yang kedua, janji Allah kepada Abram. Anak-anak sekolah minggu, ketika kita melihat cerita tentang Abram ini, kita bangga dong pengikut Tuhan, kita bangga sekali menjadi anak-anak Tuhan. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ayo kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi dalam nats ini, Abram itu tidak fokus, bukanlah dia fokus akan janji Allah, tetapi dia fokus hanya ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam kejadian ini dikisahkan Tuhan memanggil Abram supaya setia dan taat. Untuk itu anak-anak sekolah minggu di rumah, kebayang gak kalau anak-anak di rumah itu ada yang manggil tapi tidak mengenal, bahkan tidak tahu tujuannya mau kemana, mau gak? Tentu anak-anak sekolah minggu yang di rumah gak mau kan, apalagi zaman sekarang loh, kita harus mengenal orang yang memanggil kita. Tetapi ketika mama papa kita memanggil kita, kita harus menurutinya. Dengan menuruti mama dan papa, berarti kita menuruti firman Tuhan. Kita tetap ikut terpanggil menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Saya percaya nih anak-anak sekolah minggu, Taman Wisma Asri, semua pasti pada taat kepada orang tuanya. Tidak pernah menghiraukan panggilan orang tua, ya kan anak-anak sekolah minggu di rumah? Biar kakak-kakak harus bangga mengajar adik-adiknya, mama papa harus bangga kalau anaknya itu
taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan ketika anak-anak menghormati orang tua, berarti anak-anak sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik sekalian yang ada di rumah, termasuk pelaku firman Tuhan yang setia. Panggilan Abraham itu termasuk juga panggilan gereja. Karena gereja artinya adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Abraham dipanggil Allah itu untuk menjadi berkat bagi bangsa. Begitu juga gereja memanggil orang percaya untuk menjadi berkat bagi sesama. Berkat itu pasti datang dan akan mengejar orang-orang yang selalu mau menjadi berkat. Jadi untuk itu anak-anak sekolah minggu, jadilah selalu menjadi berkat bagi sekitarmu, bagi keluargamu, teman-temanmu. Itu termasuk kamu pelaku firman Tuhan. Tapi tujuan utama kita bukanlah menjadi anak-anak yang ingin mengejar berkat, tetapi tujuan hidup kita yang utama adalah bagaimana cara kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak sekolah minggu, saya percaya tidak pernah menghiraukan panggilan orang tua. Karena kemajuan zaman sekarang, banyak anak-anak yang ketika bermain dipanggil mama papa, dengar, tetapi terkadang pura-pura tidak mendengar. Salah enggak? Salah kan? Jadi untuk itu anak-anak sekolah minggu jangan pernah menghiraukan panggilan Tuhan. Karena ketika mendengar panggilan mama papa, anak-anak berarti mengikuti panggilan Tuhan. Suatu ketika Tuhan Yesus pernah mengajar orang banyak, jadi banyak orang berkerumun di sana. Pada saat itu ibu Yesus mengikutinya, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam. Karena apa? Begitu banyak orang berkerumun. Seseorang ada menghampiri Yesus, dia berkata, "Yesus, ibumu, saudaramu ada di luar ingin menemuimu." Tetapi apa kata Yesus? Yesus menjawab, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Nanti anak-anak sekolah minggu bisa membaca firman ini dalam Matius 12. Yang pertama di sini utama adalah berarti kita melakukan firman Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Ayo anak-anak sekolah minggu di rumah pasti sudah banyak merasakan berkat, ya kan? Banyak sekali berkat. Tapi sebelum kita menyebutkan satu persatu berkat yang Tuhan berikan bagi kita, yuk kita mulai menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439 ayat 1. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya, adik-adik duduk kembali. Pasti kagum kan akan berkat Tuhan kan? Untuk itu anak-anak sekolah minggu, yuk mari kita hitung berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Apa aja yuk sebutkan. Yang pertama apa sayang? Kesehatan. Iya betul sekali. Terus rezeki. Terus apalagi sayang? Mama papa yang baik. Terus apalagi? Kakak-kakak guru sekolah minggu yang baik. Iya, terus apalagi sayang? Pengetahuan. Terus banyak saudara. Sangat banyak sekali yang Tuhan kasih berkat untuk kita semua.
Untuk itu adik-adik, mari kita ambil makna dan pelajaran yang kita ambil dari firman hari ini yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 adalah Abraham itu menjadi bapa bangsa besar, memberkatinya. Abraham itu bisa memberkati dan diberkati Tuhan. Dan juga namanya masyhur, ini dikatakan adalah berkat panggilan Tuhan. Jadi adik-adik juga dapat berkat panggilan Tuhan. Lakukanlah kebaikan ya anak-anak sekolah minggu di rumah ya. Setelah Tuhan memberikan berkat panggilan kepada Abraham, lalu Tuhan memberikan kembali jaminan untuk Abraham, yaitu memberkati orang yang memberkati Abraham, mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Setelah itu Tuhan kembali memberikan tujuan. Apa sih tujuan Abraham setelah dia taat dan setia kepada Tuhan? Tujuannya adalah engkau akan menjadi berkat dan engkau akan menjadi bapa orang percaya. Terus olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terus apalagi namanya masyhur. Untuk itu adik-adik sekolah minggu harus mau taat dan setia kepada Tuhan supaya adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pengikut Tuhan, anak-anak yang dibanggakan mama dan papa. Adik-adik tahu nggak lagu Bapak Abraham mempunyai? Jadi anak-anak sekolah minggu di rumah itu adalah termasuk anak-anak Abraham. Yuk anak-anak di rumah kita berdiri kembali, kita bernyanyi Bapak Abraham. Yuk kita bernyanyi ya sayang ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, lalu duduk. Yuk anak-anak sekolah minggu duduk kembali. Sesuai dengan janji ini, Allah akan memberkati Abraham dengan menjadi bangsa besar. Keturunannya juga akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Abraham juga dilimpahi dengan berkat yang lain, kesehatan jasmani dan rohani. Untuk itu anak-anak sekolah minggu yang di rumah, ayo kita berlomba taat dan setia kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita berkat yang semakin banyak, melindungi kita, memberikan kita kesehatan, orang tua kita dilindungi dan selalu senantiasa dibimbing Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini dapat dijalankan anak-anak kami dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, jadikanlah anak-anak kami menjadi pengikut-Mu yang setia, taat, dan melakukan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang dapat dicontoh dan dapat mencontoh segala hal yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon ya Tuhan, semoga Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan anak-anak kami supaya selalu taat dan setia kepada panggilan Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkatilah orang tua anak sekolah minggu kami supaya mereka mampu mendidik, menuntun, serta membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Berilah kesehatan serta rezeki secukupnya. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami supaya mereka selalu setia melayani-Mu. Kami juga mohon untuk anak-anak sekolah minggu kami yang sedang sakit. Jamahlah Tuhan dan sembuhkanlah ya Tuhan,
supaya anak-anak kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah mengabulkan segala permohonan kami ini. Amin. Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumahnya, menuju ke tempat yang sama sekali belum dia ketahui. Dalam ketaatan dan penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah memberkatinya agar dia menjadi berkat bagi semua orang. Ketika Abraham dipanggil, ia belum diberitahukan Allah kemana dia akan dituntun. Tetapi dia harus melakukan perjalanan dengan langsung di bawah bimbingan Tuhan. Dan selanjutnya ia akan menjadi berkat. Hal yang sangat penting bisa kita pelajari adalah ketaatan Abraham atas perintah Allah. Ketaatan Abraham mengalahkan semuanya. Akhirnya, tanpa banyak tanya dan tanpa mencari-cari alasan, dia pergi dan memenuhi panggilan Tuhan. Bersungguh-sungguh dan taat menyerahkan dirinya sepenuhnya atas panggilan itu. Nah, adik-adik, coba sebutkan apa saja berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Banyak kan? Ya, adik-adik, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, rezeki kepada orang tua kita, pakaian yang kita gunakan, tempat tinggal, kepintaran, kekuatan, dan masih banyak lainnya. Jadikanlah semuanya itu menjadi berkat bagi kita untuk mendapatkan rasa yang harus kita nikmati. Mulai hari ini, kita harus berjanji kepada Tuhan bahwa kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi berkat untuk Tuhan. Jadikan berkat yang telah kalian terima itu menjadi berkat bagi orang lain. Wah, hari ini Kalita senang sekali. Firman Tuhannya jadi sukacita buat Kalita. Kalita mau menjadi seperti Bapak Abraham, hidup menjadi berkat Kamela. Gimana? Adik-adik juga sudah siap dong untuk hidup menjadi berkat? Pastinya dong Kak. Karena semua sudah siap, kita juga harus bersiap untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah, jangan lupa persembahannya kasih mama dan papa, agar mama dan papa bisa kasih ke Sintua wilayah atau ke gereja ya adik-adik. Mari adik-adik kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita. Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan
dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita. Bawalah dengan sukacita. Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Anak-anak sekolah minggu kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah kami, berkatilah kami, hadapkanlah wajah-Mu menyinari umat-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Saat ini kita akan masuk dalam aktivitas. Untuk aktivitas minggu ini kita membutuhkan bahan kertas HPS, kertas buffalo, kertas origami, gunting, lem, dan alat tulis. Nah adik-adik, pertama-tama kita ambil kertas HPS, lalu kita ambil pulpen, atau bisa adik-adik pakai pensil ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan menggambar pola tangan kita yang sebelah kanan dan sebelah kiri di kertas HPS. Nah, coba ya adik-adik diperhatikan seperti ini. Kita gambar pola tangan kita. Selesai tangan sebelah kiri, kita lanjut menggambar pola tangan sebelah kanan. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah selesai kita gambar dua-duanya, maka
hasilnya akan seperti ini loh adik-adik. Nah, gambar pola tangan kita yang kiri dan yang kanan. Setelah itu kita ambil gunting, lalu kedua pola tangan kita yang tadi, yang kiri dan kanan itu kita gunting secara pelan-pelan dan hati-hati ya adik-adik. Kita gunting secara rapi. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya kedua pola itu kita letakkan di atas kertas buffalo yang sudah kita sediakan, lalu kita tempel dengan lem. Langkah berikutnya kita ambil kertas origami, lalu kita bentuk hiasan sesuka hati kita, mau bentuk love atau bentuk bunga atau bentuk bintang terserah kita. Lalu adik-adik gunting, lalu tempelkan di kertas buffalo sebagai hiasan. Nah, boleh seperti ini ya adik-adik, ditempelkan di sudut kertas buffalo-nya. Di sini kakak menempelkan di sudut kertas buffalo-nya sebanyak 4. Kita tempelkan semua secara rapi ya adik-adik. Langkah berikutnya setelah semua tertempel dengan rapi, maka kita ambil pulpen, lalu kita akan menuliskan doa di atas kedua pola tangan yang sudah kita tempelkan tadi. Isi doanya yaitu, Tuhan berkati tangan mungil ini supaya dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Nah, kira-kira itu yang menjadi aktivitas kita minggu ini ya adik-adik. Boleh dilakukan di rumah dan hasilnya nanti boleh dikirimkan nomor yang sudah tertera di bawah ini ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Shalom. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.